Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Wahyu di pembelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia. Dalam sistem pernapasan terjadi proses pengambilan oksigen, pembentukan energi, dan juga ada proses pengeluaran karbon dioksida. Jadi di dalam proses pernapasan itu terjadi pertukaran gas antara sel dengan lingkungannya. Alat-alat yang berperan dalam sistem pernapasan itu dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus, paru-paru. Ini ada skemanya, jadi dari rongga hidung ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan akan berakhir di alveolus, paru-paru. Alat yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung itu merupakan tempat masuknya udara pernapasan pertama kali. Jadi ketika kalian akan menghirup udara atau mengeluarkan udara, lebih baik itu kalian menggunakan rongga hidung ya, bukan menggunakan mulut. Di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut hidung dan mukus. Jadi ketika kalian bernafas menggunakan rongga hidung, udara itu akan mengalami penyaringan oleh rambut-rambut hidung. Kemudian ada juga proses penghangatan atau penyesuaian suhu, sehingga suhu luar dengan suhu tubuh itu akan sama dan akan terjadi proses pengaturan kelembaban juga. Alat yang kedua adalah faring. Kemudian selanjutnya akan masuk ke laring. Laring ini berfungsi menyalurkan udara dari faring ke trakea. Di laring ini terdapat glotis. Jadi kalau kalian menelan makanan, glotis ini akan menutup sehingga makanan tidak akan masuk ke dalam tenggorokan. Alat yang selanjutnya adalah trakea atau tenggorokan. Terdapat 3 lapisan strukturnya, ada lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan, kemudian yang terdalam adalah jaringan epitel berselia yang menghasilkan banyak lendir. Nah, ini bermanfaat untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Dari trakea akan masuk ke dalam bronkus, kemudian ke cabang tenggorokan yaitu ke bronkiolus, kemudian nanti akan berakhir di alveolus, paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat kantong udara sebagai tempat difusi gas. Ini yang berperan di dalam alveolus ini adalah yang terjadi di dalam alveolus adalah terjadi difusi gas, pertukaran udara. Kalau kita bernafas sebenarnya kita ada istilah inspirasi, ekspirasi ya. Pada pernapasan manusia itu ada inspirasi, ekspirasi. Jadi kalau kita sedang mengambil udara itu istilahnya inspirasi, masuk gitu ya. Kemudian kalau mengeluarkan udara itu istilahnya ekspirasi. Nah, bagaimana kita bernafas itu bisa menggunakan pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Yang pertama, ketika kita bernafas dengan pernapasan dada, bagaimana udara bisa masuk ketika kita bernafas dengan pernapasan dada? Yang pertama, tulang rusuk akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuknya, kemudian diikuti membesarnya rongga dada, sehingga udara akan masuk. Nah, sebaliknya ketika tulang rusuk turun karena otot antar tulang rusuknya berelaksasi kembali ke posisi semula, volume rongga dada mengecil sehingga udara akan keluar, terjadi ekspirasi. Ketika bernafas dengan perut, ketika kita bernafas dengan perut, udara akan masuk ketika otot diafragmanya berkontraksi sehingga diafragmanya mendatar, volume rongga dada membesar. Nah, udara kemudian bisa masuk, terjadi inspirasi. Sebaliknya, kalau otot diafragmanya relaksasi, otot perutnya berkontraksi, diafragmanya melengkung ke atas ke rongga dada, volume rongga dadanya mengecil, udara akan keluar, terjadi ekspirasi. Nah, kita juga sering mendengar istilah
ada volume-volume udara pernapasan. Ketika kita belajar sistem pernapasan, ada volume cadangan inspirasi, kapasitas vital, volume tidal, volume cadangan ekspirasi, volume sisa, volume total paru-paru, dan ini setiap orangnya berbeda-beda. Dan di sini dilihat kalau volume tidal itu yang udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa itu berapa banyak, berapa cc gitu ya, biasanya 500 cc. Kemudian kalau kita bisa saat inspirasi itu maksimum setelah inspirasi biasa, ketika kita menghirup udara biasa 500 kemudian menambahkan sampai 1500 cc, itu disebut volume cadangan inspirasi atau komplementer. Nah, udara yang kita keluarkan pada saat ekspirasi maksimum itu disebut volume cadangan ekspirasi. Nah, sekarang walaupun kita misalkan mengeluarkan udara sebanyak-banyaknya pun di dalam paru-paru kita itu terdapat udara residu, yaitu udara yang tidak dapat dihembuskan lagi dan tetap berada di paru-paru. Nah, banyak sedikitnya udara yang dihasilkan itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Bagaimana kesehatan seseorang, kemudian aktivitasnya, kemudian jenis kelamin juga berpengaruh terhadap banyak sedikitnya udara yang bisa dikeluarkan maupun yang bisa dihirup. Yang tadi materi mengenai sistem pernapasan atau sistem respirasi. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan bisa kalian tuliskan di grup WA. Dan kemudian setelah menyimak video ini, silakan kalian membuka e-modul, kemudian kalian mengisi absensi dan perhatikan tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Demikian dari Ibu, terima kasih.